pengajuan pajak SPT tahunan di Kortex lingkup Kementerian Sosial P3K SDN PKH. Pertama, teman-teman harus mengisi linknya, yaitu kortexdjp.pajak.go.id. Tampilan Kortex DJP, teman-teman, itu ada isi ID pengguna dan kata sandi dan kode captcha. Jadi ini sudah saya pernah isi, jadi kita langsung ke kode captcha-nya. Kode captcha, login. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan awal untuk pengajuan SPT surat pemberitahuan. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk di pengisiannya, teman-teman harus siapkan bukti potong yang dikirim dari instansi masing-masing. Bukti potongnya contohnya seperti ini. Nah, ini bukti potongnya. Bukti potong ini yang harus kita tuangkan dalam Kortex. Kita kembali ke halaman Kortex. Ini tampilan langkah awal, teman-teman harus klik surat pemberitahuan SPT. Klik surat pemberitahuan SPT. Nah, ini tampilan awal pembuatan konsep SPT. Jadi sebelum pengisian kita harus buat konsep SPT. Klik buat konsep SPT ini. Nah, setelah itu tahap pertama pilih jenis pajak. Nah, yang kita mau lapor di sini adalah PPh orang pribadi. Klik di PPh orang pribadi ini, terus lanjutkan. Tahap 2, teman-teman harus pilih periode pelaporan SPT. Nah, periode ini teman-teman harus isi jenis periode SPT-nya, pilih SPT tahunan, periode dan tahun pajak, pilih Januari sampai Desember 2025. Setelah tahap ini kita klik lanjutkan. Nah, tahap 3, pilih jenis SPT. SPT yang mau kita lapor adalah SPT dengan jenis model SPT-nya normal. Pilih jenis SPT-nya, pilih normal. Setelah itu klik buat konsep SPT. Nah, notifikasinya sukses pembuatan konsep SPT. Ini tampilan. Setelah ini, apabila teman-teman merasa ragu atau salah dalam pembuatan konsep SPT, teman-teman boleh klik hapus dan buat konsep SPT ulang di sini. Tapi kalau sudah yakin, teman-teman langsung klik icon pensil, klik. Nah, ini tampilan SPT tahun pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Tampilan SPT tahun pajak penghasilan yang harus kita isi dari header 1 ini sampai di keterangan pernyataan, dan di sini tampilan induk dan lampiran 1. Jadi induk ini dan lampiran 1 yang harus kita isi juga. Oke, di tampilan awal klik header. Ini tampilan pembuatan metode pembukuan dan sumber penghasilan. Di sini tahun pajak itu otomatis dari konsep awal yang sudah kita buat, statusnya normal, itu sudah di awal tadi. Di sini masuk di metode pembukuan atau pencatatan. Di sini teman-teman isi pencatatan, pilih pencatatan. Terus di sumber penghasilan ini teman-teman isi centang di pekerjaan. Setelah itu, setelah buat mengisi atau mencentang sumber penghasilan, teman-teman klik posting SPT. Klik posting SPT, klik. Oke, ini tampilan awalnya. Nah, tampilan awal ini teman-teman, setelah kita klik tadi, dia harus muncul statusnya komplit. Nah, statusnya komplit artinya kita bisa melanjutkan pengisian. Identitas wajib pajak ini itu sudah terisi, nik, nama, jenis ID, nomor ID, telepon, sudah terisi. Terus di poin 7 ini statusnya adalah ini kita tidak boleh pilih, dikosongkan saja, dan nik NPP suami istri dikosongkan saja. Misalnya suami istri ASN juga dikosongkan, maupun suami sebagai ASN P3K tapi istrinya sebagai ibu rumah tangga tetap dibiarkan dikosongkan saja. Setelah itu kita hidden ini, kita pilih di B, kisar penghasilan itu. Apakah di A1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih ya. Notifikasinya sukses. Tetapi di bagian D ini masih kosong. Seharusnya ada angka nominal uang yang kita terima dalam 1 tahun dari Januari sampai Desember ini. Tampilan 0 ini karena kita belum mengisi di lampiran 1,
lampiran 1 bagian D, tapi sebentar baru kita lanjut pengisian itu. Setelah itu pertanyaan base 1, apakah Anda menerima penghasilan dari dalam negeri dan dari usaha atau pekerjaan bebas? Artinya kalau teman-teman memiliki usaha di luar itu, teman-teman boleh memilihnya. Nah, terus pilih kelanjutan ini, oleh pribadi atau yang termasuk pribadi atau pengusaha tertentu. Tapi kalau tidak ada penghasilan dari dalam negeri atau dari usaha atau usaha lain, pilih tidak. Terus apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Pilih tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Tidak. Setelah tampilan ini di ikhtisar penghasilan neto ini sudah, kita harus tampilkan angka uang yang kita dari hasil surat potong pajak yang dikirim oleh instansi masing-masing. Kita masuk di lampiran 1. Di lampiran 1 ini. Lampiran 1 kita pilih di penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Pilih ini, terus kita isi ini. Tambahkan, teman-teman tambahkan ini. Nah, di sini penghasilan itu dalam negeri, teman-teman harus mengisi nomor identitas pemberi kerja, nama pemberi kerja, penghasilan bruto, pengurangan hasil bruto, dan penghasilan itu. Nah, untuk mengisi ini, teman-teman harus mengambil data atau kopi data dari surat SPT potong pajak. Nah, dari sini. Dari sini, paling akhir ini. Kita isi NPP instansi pemerintah, kita copy ini, kita salin. Kita paste di PSD ini, nomor identitas pemberi kerja. Nah, paste. Oke. Terus nama pemberi kerja juga kita ambil dari data ini. Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial. Kita salin untuk mempermudah. Kita salin, kita pas di sini, paste di sini. Terus penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto ini, teman-teman, kita ambil juga dari surat potong pajak tadi. Penghasilan bruto ini, jumlah penghasilan bruto ini. Nah, di penghasilan bruto ini kita ambil yang terakhir ini, jumlah penghasilan bruto 1 sampai 8. Kita copy angka ini, salin, kita pindahkan ke sini. Yes. Oke, ini total uangnya. Setelah itu di pengurangan penghasilan bruto juga kita ambil dari sini, pengurangan ini, tapi kita ambil yang angka terakhir ini pengurangannya 1.185.910 rupiah. Kita paste di sini, oke. Nah, penghasilan itu sudah secara sistem menampilkan ini angka ini. Terus kita simpan, oke, dia sudah menampilkan ini. Setelah ini, teman-teman, kita kasih header ini dulu. Kita kembali ke induk tadi. Setelah kita tampil induk, nah ini di ikhtisar penghasilan itu, ini sudah muncul angka uang yang sudah kita isi di lampiran bagian 1D tadi, sudah muncul. Setelah ini kita kasih sembunyikan dia dulu. Setelah itu kita masuk di C, penghitungan pajak terutang. Oke, penghitungan pajak terutang. Di sini juga dia sudah tampilkan semua angka uang yang sudah kita isi di halaman D tadi. Pertanyaan pertama, apakah terdapat penghasilan neto seperti kerugian zakat dan sumbangan ke agama? Ini tidak. Terus penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto itu sudah otomatis tampil di sini. Terus penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini kita isi ini berdasarkan surat cinta dari instansi, surat potong pajak tadi. Nah, ini kodenya K garis miring 1. Jadi acuan kita pengisian di Kortes ini melalui ini bukti potong pajak ini. Nah, ini terus kita kembali ke K miring 1, kita kembali sini, kita pilih di sini K miring 1. Oke, seperti itu. Diakumulasi munculnya seperti 63 juta. Penghasilan kena pajak itu kosong, PPh terhitung kosong. Terus apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Pilih tidak. PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang 7-8 ini 0. Setelah itu kita sembunyikan dia dulu. Kita masuk di kredit pajak. Nah, apakah terdapat PPK yang telah dipotong oleh pihak lain? Pilih tidak ya. Angsuran PPh pasal 25 0, pelaksanaannya pajak 0. Apakah Anda menerima pengembalian pengurangan? Itu pilih tidak. Setelah itu kita sembunyikan dia, kita masuk di E. Di PPh kurang atau lebih bayar ini kita pilih tidak, itu otomatis dikunci.
PPh kurang lebih bayar kosong. Apakah Anda tanya? Ini juga otomatis dikunci. PPh yang masih dibayar harus dibahas 11 sampai PPh itu juga kosong. Ini sudah kita kunci. Pembetulan diisi, F kita kebetulan diisi jika ada pembetulan. Nah di kolom ini ditampilkan apabila kita telah 2 kali melakukan lapor tapi ada kesalahan pengisian. Jadi poin ini di F ini kita harus mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila tidak, ini diabaikan. Permohonan pengembalian PPh lebih bayar itu tidak perlu, tidak bisa diisi karena dikunci. Terus angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah ini yang teman-teman harus isi. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur atau kewajiban bayar? Ini tidak. Terus 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran? Tentunya tidak. Apakah Anda membayar angsuran PPh pasal berikutnya? Tidak. Terus kita tutup ini, kita ke I, pernyataan transaksi lain. Di sini harta pada akhir tahun pajak itu tidak. Ini apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan sila? Tidak. Terus apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Pernyataan transaksi lainnya. Terus apakah Anda menerima dividen? Tidak. Oke. Setelah pernyataan transaksi sudah diisi, kita langsung ke tutup ini dulu. Kita ke lampiran tambahan. Lampiran tambahan ini surat kuasa khusus dari poin A ini, laporan ini kosong, artinya sudah dikunci. Ini juga dikunci. Di surat khusus kuasa khusus pilih tidak, dokumen lainnya pilih tidak. Terus setelah ini semua diisi, lampiran tambahan ini sudah diisi, kita kasih tutup dia dulu. Oke, di pernyataan sebelum kita masuk di sini, di pernyataan ini kita balik ke atas di lampiran 1. Ini tampilan lampiran 1 SPT tahun pajak penghasilan. Lampiran 1 yang teman-teman harus isi adalah poin A sampai E. Ini harta pada akhir tahun pajak, utang pada akhir tahun, daftar anggota keluarga menjadi tanggungan, penghasilan itu, dan daftar bukti potong. Ini teman-teman harus isi. Jadi kita mulai dari pertama, yaitu harta pada akhir tahun. Ini kas dan setara kas. Nah, untuk poin ini teman-teman tambahkan, terus isi jenis uang tunai, tabungan bank, giro, deposito, dan lain-lain yang tertera sesuai dengan keadaan. Jadi misalnya di sini kita pilih uang tunai atau tabungan bank. Tabungan bank artinya uang yang ada di bank tersebut. Terus isi nomor rekening, atas nama pemilik rekening, nama bank, BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Lokasi harta, tahun perolehan, saldo, dan keterangannya. Jadi kalau ada tabungan bank itu diisi di sini. Kalau tidak ada, ditutup. Oke, setelah itu kita masuk di piutang. Piutang ini teman-teman harus isi. Kalau ada, kalau tidak ada tidak perlu diisi. Sini jenis utang usaha atau deskripsinya, usaha dan lain-lain. Ini apabila ada piutang atau utang. Kalau tidak ada, lewat saja. Terus kita masuk di investasi, sekuritas. Investasi ini misalnya Indodax atau lain-lainnya, teman-teman isi sini apabila ada investasi. Kalau tidak ada, tutup. Kita masuk ke harta bergerak. Nah, harta bergerak ini kayaknya ada, jadi kita harus tambahkan, terus isi ini sepeda motor, sepeda motor, mobil, bis, kendaraan lainnya diisi. Di sini yang saya punya adalah sepeda motor. Nah, mereknya sepeda motornya apa? Mereknya berdasarkan yang ada di STNK. Ini Versa, jenis motornya, nomor polisi itu, nomor register itu EB31. Terus kepemilikan milik sendiri, tahun perolehan isi sesuai dengan yang tertera dalam STNK. Harga perolehan itu juga sama,
terus di nilai saat ini kalau dijual. Keterangannya harta PPS, keterangannya, terus pilih simpan. Nah, setelah simpan dia akan menampilkan ini harta bergerak. Selanjutnya kita masuk di harta tidak bergerak, misalnya termasuk tanah dan bangunan. Nah, ini harus diisi kalau ada, kalau tidak ada diabaikan saja. Setelah itu masuk di harta lainnya. Harta lainnya ini tercek di dalam deskripsi. Oke, ini royalti, merek dagang, emas batang, emas perhiasan. Nah, kalau ada, kalau tidak ada di ikhtisar harta ini nominal ini dari harga jumlah perolehan harga motor tadi dengan nilai saat ini, misalnya di sini. Oke, mungkin gambarannya seperti itu. Kita kembali ke atas, kita kunci dia, kita masuk di utang pada akhir tahun pajak. Nah, ini rupanya kosong, tidak perlu diisi. Terus ini juga daftar anggota keluarga menjadi tanggungan, itu di kosong. Penghasilan itu dalam negeri, penghasilan itu ini kita sudah isi di awal tadi. Kita lanjut saja di daftar bukti. Daftar bukti ini juga kosong. Ini sudah tahap selesai, kita masuk di oke. Kalau sudah merasa data sudah diisi benar, kita jangan dulu masuk di sini, tapi kita kembali ke induk tadi, ke atas tadi induk. Di sini kita pilih di pernyataan. Jika pernyataan ini pastikan status SPT ini nihil. Nah, artinya ini sudah sesuai, dan teman-teman kita centang di sini. Tapi dibaca dulu, dia menyadari sepenuhnya akan segala akibat dan lain-lain ini, sanksi dan lain-lain. Nah, terus penandatanganan itu dikunci, NPWP, nama lengkap, tanda tangan. Nah, setelah kita centang ini teman-teman, kita simpan konsep sukses. Ini keterangannya sukses. Setelah simpan konsep, kita bayar, klik bayar. Oke, sukses, notifikasi, dan ada pemberitahuan apabila Anda ini dan kita tutup. Oke, di sini tanda tangan dokumen, terus penyedia penandatangan kode transaksi DJP. Setelah itu kita konfirmasi tanda tangan, klik sukses, artinya sudah di tahapnya. Oke, kita urus ini, seterusnya dia akan menampilkan ini. Nah, ini untuk melihat, dan keterangannya ini. Keterangannya teman-teman, SPT dilaporkan. Ini tanda terima SPT sudah dikirim di email teman-teman masing-masing. Tampilan hasil dari bukti penerimaan elektronik atau hasil laporan SP tahunan yang dikirim ke email masing-masing seperti yang ditampilkan di layar.